Penangkapan Gus Nur ini oleh pihak kepolisian Bareskrim Polri membuat Tengku Zulkarnain terdiam dan malah tweet yang terakhir berterima kasih kepada Nahdlatul Ulama. Apakah penangkapan Gus Nur ini membuat Tengku Zulkarnain ketakutan atau malah Tengku Zulkarnain semakin berani kepada pemerintah? Tengku Zulkarnain memang sangat vokal sekali menyuarakan kepentingannya dan golongannya. Entah itu kepentingannya benar atau enggak, pada waktu Gus Nur ditangkap, dia malah mencuit terima kasih Nahdlatul Ulama. Apakah ini bentuk dari Tengku Zul ketakutan? Ya, saya kurang tahu. Yang jelas, Polri berkomitmen tidak pandang bulu dalam kasus penangkapan Gus Nur. Terbukti pada waktu kasus Joko Chandra, Polri menangkap 2 jenderal. Bayangkan. Dan jenderal itu dicopot dari jabatannya karena terbukti terlibat dalam kasus suap Joko Chandra. Memang Polri sekarang menunjukkan bahwa Polri benar-benar transparan dan memihak kepentingan rakyat. Dan Polri di tangan Izam Aziz, Polri sekarang semakin tegas, transparan, dan juga tidak pandang bulu dalam mengungkap kasus-kasus yang melibatkan internal di kepolisian. Semoga saja Polri dipimpin oleh Idam Aziz semakin bisa menunjukkan Polri menjadi garda ke depan untuk membela hak-hak dan kepentingan masyarakat Indonesia. Yang semakin lama kepercayaan masyarakat ini semakin pudar. Dan semoga Kapolri Idam Aziz mengembalikan kepercayaan Polri kepada masyarakat Indonesia, bahwa Polri sekarang ini bekerja sangat profesional, transparan, dan memberikan pelayanan yang baik untuk masyarakat di Indonesia. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini. Good News Indonesia. Belum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Gus Nur ditangkap membuat Tengku Zulkarnain diam dan ketakutan. Bareskrim Polri menangkap Sugi Nur Rahaja alias Gus Nur atas laporan dari NU karena dianggap telah menyebarkan informasi untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan yang bermuatan sara dan penghinaan. Gus Nur langsung dibawa ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan di Bareskrim Polri. Dalam perjalanan menuju Bareskrim, kata Direktur Tindak Pidana Cyber Bareskrim Polri Slamet Uliandi kepada detik.com Sabtu 24 Oktober 2020. Sebelumnya diberitakan Gus Nur ditangkap di sebuah rumah yang beralamatkan di Pakis, Malang, Jawa Timur. Gus Nur ditangkap dini hari tadi. Gus Nur ditangkap atas tujuan penyebaran informasi untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan. Pernyataan Gus Nur tersebut disebarkan dalam akun YouTube Mujiat Channel pada 16 Oktober 2020. Tindak pidana penyebaran informasi untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan, menyebarkan informasi untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan berdasarkan atas sara dan penghinaan. Tutur Slamet. Sebelumnya, Sugi Nur Rahaja alias Gus Nur dilaporkan oleh Ketua Pengurus Nahdlatul Ulama NU Cabang Cirebon Aziz Hakim di Bareskrim Polri kemarin. Laporan itu bernomor LP B0996X2020 Bareskrim tanggal 21 Oktober 2020. Aziz selaku pelapor mengatakan pihaknya melaporkan dengan dugaan tindak pidana penghinaan dan ujaran kebencian melalui media elektronik. Aziz juga menyebut Gus Nur bukan kali ini saja melontarkan ujaran kebencian terhadap NU, bahwa Gus Nur ini sudah berkali-kali melakukan ujaran kebencian terhadap Nahdlatul Ulama. Tidak hanya sekarang ini, tapi sebelum-sebelumnya juga Gus Nur sudah melakukan dan sering melakukan ujaran kebencian terhadap Nahdlatul Ulama. Diberitakan sebelumnya, Kapolri Jenderal Idam Aziz berkomitmen melakukan bersih-bersih di internal kepolisian. Ia mencontohkan kasus Joko Chandra yang melibatkan 2 jenderal petinggi di Polri. Penuntasan kasus Joko Chandra merupakan bentuk komitmen kami dalam menegakkan hukum sekaligus upaya bersih-bersih di tubuh Polri
kata Idam dalam keterangannya Jumat 16 Oktober 2020. Mantan Kapolda Metro Jaya itu juga menegaskan siapa saja yang terlibat dalam kasus tersebut, baik itu jenderal atau perwira lainnya, semuanya akan ditindak. Kami transparan, tidak pandang bulu, semua yang terlibat kami sigat, tegas Idam. Diketahui pada pelimpahan tahap 2 ini, penyidik sudah menyerahkan tersangka Joko Chandra, Brigjen Prasetyo Utomo, Irjen Napoleon Bonaparte, dan Tommy Sumardi di Kejaksaan. Dengan begitu, mereka akan segera memasuki proses meja hijau atau persidangan. Perkara suap red notice sendiri merupakan pengembangan dari kasus dugaan pemalsuan surat jalan Joko Chandra. Dalam kasus ini, Bareskrim menetapkan Joko Chandra, Brigjen Prasetyo Utomo, dan Anita Kolopaking sebagai tersangka. Kabareskrim Polri Komjen Listio Sigit Prabowo sempat mengatakan pihaknya bakal mengusut tuntas jika memang ada oknum yang diduga terlibat dalam penerbitan surat jalan dari buronan kasus penggalian hak tagih Bank Bali Joko Chandra. Listio menekankan siapa saja nanti yang terlibat tidak akan segan-segan diberikan hukuman yang tegas. Bahkan seluruh jajaran reserse yang tidak mendukung program itu dipersilakan untuk mengundurkan diri. Kami sedang berbenah untuk bisa memberikan pelayanan yang lebih profesional dan membentuk penegakan hukum yang bersih dan dipercaya masyarakat. Terhadap komitmen itu, bagi anggota yang tidak bisa mengikuti silahkan untuk mundur dari Bareskrim, kata Listio. Listio pun membuktikannya komitmen untuk tak pandang bulu mengusut semua yang terlibat meskipun itu kawan satu angkatan. Diketahui Prasetyo Utomo merupakan lulusan Akpol 91 yang merupakan satu jebolan bersama Listio. Tak berhenti di situ. Dari kasus surat jalan palsu itu menjadi pintu masuk Polri melakukan pendalaman terkait dengan adanya dugaan suap di balik penghapusan red notice ke Joko Chandra. Dalam kasus suap penghapusan red notice, Polri menetapkan Irjen Napoleon Bonaparte, Brigjen Prasetyo Utomo sebagai terduga penerima suap, kemudian Tommy Sumardi serta Joko Chandra selaku pemberi suap. Irjen Napoleon Bonaparte, Brigjen Prasetyo Utomo sebagai terduga penerima suap, kemudian Tommy Sumardi serta Joko Chandra selaku pemberi suap. Irjen Napoleon sempat melakukan perlawanan dengan mengajukan gugatan pra-peradilan. Namun, hal itu kandas setelah gugatannya ditolak seluruhnya oleh Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Bareskrim Polri pun telah melakukan penahanan terhadap Napoleon dan Tommy Sumardi. Hal itu dilakukan untuk keperluan proses pelimpahan tahap 2. Kini, dua perkara yang sempat menjadi sorotan publik itu telah memasuki proses pembuktian di meja hijau. Polri telah menyelesaikan seluruh pemberkasan yang dilakukan oleh Kejaksaan secara transparan dan profesional. Dan juga penangkapan Suginur alias Gus Nur mendapat tanggapan dari berbagai kalangan. Salah satunya adalah Wakil Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia, Tengku Zulkarnain. Zulkarnain mengungkap keterangan dari pengacara Gus Nur bahwa Gus Nur ditangkap bukan karena kasus penghinaan terhadap NU. Tengku Zulkarnain menegaskan pihaknya akan terus memantau berita terkait penangkapan Gus Nur tersebut.